Foundation atau Haji Muhammad Lukminto bisa dibilang menjadi salah satu sosok penting dalam eksistensi industri tekstil dan produk tekstil nasional. Pendiri perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, menjadi kontributor penting eksistensi industri tekstil nasional yang telah memasuki 1 abad. Bermula dari 2 kios kecil di Pasar Klewer pada 1966, Sritex menjelma sebagai produsen seragam militer yang diakui NATO, dan produknya tersebar di 30 negara seperti Jerman, Belanda, hingga Arab Saudi. Sayang, eksistensi perusahaan yang melantai di pasar modal pada 17 Juni 2013 di ujung tanduk. Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Lalu, apakah masih ada harapan deru mesin produksi Sritex? Bagaimana cara menyelamatkan perusahaan tekstil yang konon terbesar di Asia Tenggara ini? Dan bagaimana cara pemerintah turun tangan menyelamatkan Sritex? Sobat bisnis, inilah Fokus. Perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah ini memulai usahanya dengan memproduksi produk tekstil dengan kapasitas 600 meter hingga 700 meter per tahun. Keringat, semangat, hingga strategi membuatnya semakin berkembang. Terbukti dalam waktu singkat, pesanan yang diterima pabrik baru itu melebihi kapasitas produksi. Tak kehilangan akal, HM Lukminto menambah produksinya dengan mengandalkan sistem maklon. Jerih payah HM Lukminto sedikit demi sedikit terus berbuah manis. Pada 1982, Sritex berhasil mendirikan pabrik tenunnya yang pertama yang mengoperasikan 1.000 unit mesin. Pada 1992, kurang dari 25 tahun setelah perusahaan berdiri, Sritex telah memiliki 4 kelompok usaha, yaitu pemintalan, penenunan, pencetakan, dan garmen. 2 tahun berselang, dunia pun mengakui kemampuan Sritex. Saat itu, Sritex dipercaya memproduksi seragam militer untuk pasukan militer NATO dan Jerman. Pada awal 1997, Sritex memiliki pemimpin baru, Iwan S. Lukminto, putra lelaki tertua HM Lukminto. Ketika itu, Iwan S. Lukminto baru berusia 22 tahun dan baru menyelesaikan kuliah di Suffolk University Boston. Dia diangkat sebagai asisten direktur. Meski periode 1994 hingga 2004 merupakan dekade yang sulit bagi perekonomian Indonesia, tetapi Sritex tetap menenun kejayaan. Pada 2008, ekspansi yang dilakukan sangat besar, yakni mencapai 50% kondisi semula. Mula-mula, Iwan melakukan ekspansi produk dan akuisisi terhadap perusahaan tekstil besar yang memegang pasar domestik, yakni PT Sari Warna Asli. Tidak berhenti hanya di situ, Sritex di bawah komando Iwan juga mengakuisisi beberapa pabrik lainnya, diantaranya PT Dasar Rukun dan PT Senang Karisma Tekstil. Semua ekspansi dan akuisisi besar-besaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan Sritex, yaitu menjadi perusahaan tekstil dan produk tekstil yang terintegrasi dari hulu ke hilir, serta menjadi perusahaan tekstil dan produk tekstil terbesar di dunia. Ekspansi bisnis ini juga didukung dengan meningkatkan kualitas produk. Sritex dan produknya memenuhi standar sertifikasi ISO 14000, ISO 9001, dan ISO 9002. Memiliki 3 ISO adalah tiket merebut kepercayaan pasar dunia.
Setelah bekerja keras mempersiapkan diri untuk transformasi selama lebih dari 1 dekade, maka pada Mei 2013, Sritex menjadi emiten tekstil setelah terdaftar sebagai perusahaan publik di bawah kode SRIL. Saham Sritex senilai 135 juta US dollar dilepas saat penjualan pertama dengan harga Rp240 per lembar pada 17 Juni 2013. Selanjutnya, sejak Maret 2017, saham SRIL perlahan melorot dan kemudian sejak 26 Juli 2019 makin longsor hingga akhirnya terkapar di level Rp146 karena disuspend BEI sejak 18 Mei 2021 hingga saat ini. Tantrum di tubuh Sritex seakan tidak berhenti sejak 2021. Berdasarkan catatan bisnis pada 2021, Sritex dan anak usahanya ramai-ramai digugat PKPU oleh berbagai pihak. Sinyal PKPU yang menjerat Sritex bermula pada 29 Maret 2021 ketika emiten garmen tersebut tidak mampu membayar tagihan utang sindikasi senilai 350 juta US dollar. SRIL akhirnya berada dalam status PKPU sejak diputus di Pengadilan Niaga Semarang Kamis 6 Mei 2021. Singkat cerita, Sritex dan 3 anak usahanya lolos dari status PKPU setelah Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan rencana proposal perdamaian antara Sritex dengan para krediturnya pada 25 Januari 2022. Saat itu, semua kreditur separatis kompak menyetujui rencana damai yang diajukan perusahaan tekstil tersebut. Mayoritas kreditur konkuren yang hadir menyatakan setuju dengan proposal Sritex. Alhasil, voting mencapai quorum sehingga perusahaan tekstil ini dan 3 anak usahanya sukses mendapatkan restrukturisasi. Ketiga anak perusahaan tersebut mencakup PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya. Namun putusan terbaru Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Senin 21 Oktober 2024 menyatakan pembatalan perdamaian dan menyatakan bahwa keempat perusahaan tersebut telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Kondisi Sritex yang diputus pailit diduga juga akibat kurangnya dukungan kebijakan pemerintah untuk industri tekstil nasional. Salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas. Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil nasional. Jadi ada berbagai permasalahan yang disebabkan baik dari sisi internal di domestik maupun eksternal yang kemudian berdampak terhadap industri tekstil di dalam negeri. Misalnya kalau kita bicara dari eksternal dulu terlebih dahulu misalnya ya, salah satu yang kemudian banyak didiskusikan kalau kita berbicara industri tekstil adalah daya saing ataupun competitiveness industri tekstil Indonesia dengan beberapa negara kompetitor. Jadi saya kira ini merupakan semacam muara akhir dan juga semacam tip iceberg ya, artinya yang terlihat di permukaan kan seperti ini, tetapi di bawahnya itu tadi yang kita diskusikan terkait masalah daya saing, kemudian masalah regulasi yang memang menekan ya industri ini, seperti itu. Awan kelam di sektor tekstil nasional menjadi pekerjaan rumah yang tidak remeh bagi pemerintah. Memang Presiden Prabowo Subianto disebut akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Atau lebih tepatnya Kabinet Merah Putih yang dinahkodai Prabowo Subianto perlu menyelamatkan sektor manufaktur nasional. Performanya yang semakin menurun, tentu kita tidak ingin melihat pemain kelas kakap di sektor lain bernasib sama seperti Sritex. Bagaimana menurut Anda?